Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Yang saya hormati Ketua Yayasan kita Bapak Nusa Panca Prasetyo SIP. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Aula Dina Indonesia Ibu Ani Hikmah Wisuda SPDI, dan seluruh pengurus jajaran yayasan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Salam takdim, salam hormat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Khairun Najib. Dalam video ini akan menyampaikan penjelasan tentang gagasan konsep sekolah unggul, yakni dengan menjadikan edupreneurship sebagai karakter sekolah unggul. Maka langsung saja saya izin untuk menjabarkannya. Baik, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini di era revolusi industri 4.0 dan pandemi saat ini menuntut setiap organisasi itu harus dapat melakukan penyesuaian. Hal ini tidak hanya berlaku bagi organisasi bisnis, melainkan juga instansi pendidikan itu sendiri. Hal yang sangat harus diperhatikan dalam hal ini, khususnya dalam dunia pendidikan, itu adalah bagaimana output atau lulusannya nanti selain lulus dari program yang telah ditetapkan, juga mampu menjawab perkembangan tantangan zaman. Mengapa demikian? Hal ini karena sudah sangat jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki fungsi dan tujuan untuk menjadikan manusia itu menjadi berakhlak, berkarakter, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Oleh itu, sudah seharusnya setiap sekolah saat ini melakukan sebuah inovasi, khususnya dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan secara sempurna. Terlebih dalam hal ini bagi sekolah yang telah mendapatkan stereotip masyarakat sebagai sekolah unggul. Untuk itu, konsep edupreneurship dalam hal ini hadir untuk menyempurnakan kurikulum yang telah ada, agar menjadikan setiap sekolah menjadi sekolah yang unggul dengan orientasi setiap lulusannya dapat menjawab perkembangan tantangan zaman. Dalam hal ini, konteksnya ada sekolah Islam terpadu. Mengapa demikian? Karena dalam sejarah perkembangannya, sekolah Islam terpadu berkembang cukup pesat. Bahkan hingga tahun 2013, data terakhir yang saya dapat, kurang lebih terdapat 1.000 sekolah Islam terpadu telah tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu. Dan ada kurang lebih 10.000 secara struktural belum bergabung dengan jaringan sekolah Islam terpadu. Tentu hal ini tidak lepas dari peranan stereotip masyarakat yang berkembang, yang menganggap bahwa sekolah Islam terpadu adalah sekolah unggul. Hal ini tentu telah terbukti bahwa secara umum sekolah Islam terpadu dapat menciptakan generasi seperti yang diharapkan. Dan saat ini sebagai contoh adalah SMPIT Aula Dina Indonesia dengan program Kitanya, karakter Islami, teknologi, dan Al-Qur'annya juga telah terbilang sebagai sekolah unggul karena mampu menciptakan generasi sesuai visinya menjadi sekolah unggul yang melahirkan generasi berkarakter Islami, menguasai teknologi, dan dekat dengan Al-Quran. Lalu apa sih yang dimaksud dengan edupreneurship itu sendiri? Edupreneurship adalah dua term yang jadi satu, yakni educational dan entrepreneurship. Educational itu pendidikan, dan entrepreneurship adalah kewirausahaan, sehingga kita dapat mengartikan sebagai pendidikan kewirausahaan, yakni proses pembelajaran yang berfokus pada kegiatan berwirausaha, baik secara teori maupun praktik di instansi pendidikan. Lalu apakah yang dimaksud dengan sekolah unggul itu sendiri? Sekolah unggul itu dapat kita katakan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan tentang standarisasi sekolah terbaik itu bagaimana. Tentu terbaik dalam konteks ini adalah hal yang memiliki arti segala hal yang dimilikinya, yakni dari sumber daya manusia, lingkungan, fasilitas, dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Lantas bagaimana penerapan konsep edupreneurship itu sendiri? Sangat simpel, yakni dengan menerapkannya menjadi bagian dari kurikulum atau program unggulan sekolah. Yang hal ini tentunya dapat dimulai dengan beberapa tahap, berawal dari sosialisasi internal kepada para pendidiknya, lalu diterapkannya menjadi kurikulum, lalu bisa disosialisasikan kembali secara umum kepada seluruh warga sekolahnya, lalu dapat di follow up dengan menjadi tenaga ahli guna untuk memberikan keahlian kepada peserta didik dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Untuk itu,
Kesimpulan yang dapat kita ambil beberapa di antaranya adalah: pertama, konsep sekolah unggul itu adalah sebuah konsep yang sangat menggambarkan tentang standarisasi sekolah terbaik, sehingga sebenarnya sekolah manapun dapat menjadi sekolah unggul. Yang kedua, program Edupreneurship itu sangat relevan untuk ditambah dan diterapkan dalam kurikulum setiap sekolah, khususnya sekolah unggul, agar output yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Yang ketiga, SMP IT Aula Dina Indonesia ini secara deskriptif melalui program kitanya telah menjadi sekolah unggul. Oleh itu, untuk menjadi sekolah unggul yang dapat selalu menjawab perkembangan zaman, disarankan perlu untuk menjadikan Edupreneurship sebagai karakter program sekolah unggulannya yang harus ditetapkan. Baik, demikian video penjelasan dari saya. Saya aturkan jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.